Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Salam jumpa kembali dengan saya, Romo Adnan Berganis PR, yang akan menemani kalian sepanjang hari ini dengan renungan yang saya bawakan ini. Selamat menonton, selamat berefleksi. Bacaan dari kitab Daniel bab 3 ayat 14 sampai 20, dilanjutkan ayat 24 sampai 25 dan ayat 28. Sekali peristiwa berkatalah Nebukadnezar, Raja Babel kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, apakah benar bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia demi mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah kamu menyembah patung yang kubuat ini. Tetapi jika kamu tidak menyembah, seketika itu juga kamu akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat di antara tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar, ya Raja. Kata raja, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Maka berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya, tetapi melanggar titah raja yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 8 ayat 31 sampai 42. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa
adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal di rumah. Yang tetap tinggal dalam rumah adalah anak. Tetapi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, seperti halnya kamu melakukan apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Tuhan menghadapkan kepada manusia pilihan, jalan kematian dan jalan kehidupan. Tuhan meminta agar manusia hanya memilih jalan kehidupan agar mereka hidup. Jalan kehidupan itu berarti memilih setia kepada kehendak Tuhan. Kitab Daniel menampilkan betapa sulitnya orang-orang pada zamannya untuk bertahan dalam iman. Tidak mudah bagi jemaat Daniel untuk setia kepada Tuhan. Hal ini bisa kita temukan dalam kisah yang menarik tentang 3 pemuda dalam tanur api. Mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka dipaksa oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babilonia, untuk menyembah berhala, yaitu menyembah patung emas buatannya. Sadrak, Mesak, dan Abednego diberi kesempatan untuk memilih. Menaati perintah raja yang berarti mendapat pengampunan, atau taat kepada Allah yang disembahnya dengan menanggung segala risiko. Itulah pilihan bersyarat yang harus mereka pilih untuk mengubah sikap dan pendirian mereka. Tentu di dalamnya terkandung maksud agar mereka mengubah ketaatan mereka kepada Allah yang hidup dan memuja Allah yang bisu atau mati. Bila mereka tolak untuk tidak taat, maka risikonya mereka akan dibakar hidup-hidup. Namun mereka tidak takut dan gentar. Mereka tetap saja memilih setia kepada Allah dan menolak suruhan raja untuk menyembah berhala. Mereka malah memberikan kesaksian yang berani dan sangat terus terang tentang kesetiaan mereka kepada satu-satunya Allah yang benar. Mereka mempunyai pengharapan dan iman yang terpaut pada Allah yang adalah perlindungan dan kekuatan mereka. Mereka juga tahu bahwa murka Allah terhadap dosa dan ketidaktaatan jauh lebih hebat daripada kemarahan manusia. Jadi, sebagai ungkapan iman yang kokoh, kepercayaan mutlak, dan kesetiaan penuh kepada Allah, mereka mengatakan, seandainya Ia tidak menolong. Mereka memiliki iman yang mengandalkan dan menaati Allah tanpa menghiraukan akibat-akibatnya. Mereka rela dibakar hidup-hidup demi iman kepada Allah. Mereka percaya bahwa Allah yang mereka imani akan membebaskan mereka dari siksaan api. Walaupun dalam keadaan demikian, harapan mereka akan keselamatan dari Allah tidak sirna. Mereka sungguh yakin dan percaya bahwa Tuhan akan membebaskan mereka dengan cara Tuhan sendiri, yaitu melalui malaikatnya. Ternyata Allah kita luar biasa.
lebih berkuasa atas kekuasaan apapun. Allah pun menyelamatkan mereka. Ketiga pemuda itu menunjukkan kepada kita tentang teladan iman yang sejati, teladan iman yang terpuji. Prasyarat yang diperhadapkan tidak mampu mengubah keyakinan Sadrak dan kawan-kawan. Amarah sang raja tidak menggetarkan komitmen untuk tetap setia menyembah Allah yang hidup. Komitmen itu sama sekali tidak dikaitkan dengan kepentingan dan keselamatan diri yang sifatnya sementara, melainkan didasarkan pada kehendak dan kemuliaan Allah. Sikap iman inilah yang membuat raja memuji Allahnya ketiga pemuda itu setelah melihat dalam dapur api bukan lagi 3 orang, melainkan 4 orang yang berjalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Raja Nebukadnezar mengakui kemuliaan Allah dengan berkata, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya untuk melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya tetapi melanggar titah raja, yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Ada banyak hal yang dianggap benar oleh pengetahuan manusia. Namun hanya satu kebenaran yang dapat memerdekakan orang dari dosa, penghancuran, dan kekuasaan iblis, yaitu kebenaran mengenai Yesus Kristus yang terdapat di dalam bacaan Injil hari ini. Kristus adalah terang dunia yang akan membebaskan manusia dari dosa-dosa mereka. Dan memang hanya Yesus yang dapat mengatasi masalah dosa. Kebenaran yang menyelamatkan hanya dinyatakan oleh Allah melalui Roh-Nya dan tidak berasal dari seorang atau dari hikmat manusia. Kebenaran itu ialah Yesus Kristus sendiri yang merupakan segenap pemberian Bapa serta rencana penyelamatan Bapa. Yesus memaklumkan firman yang diterima olehnya dari Bapa yang mengutusnya. Dengan jalan itu Yesus membuat kita mengenal apa yang Ia sendiri kenal. Yesus mengajak kita percaya kepadanya karena Dialah terang yang sesungguhnya. Setelah Yesus dimuliakan, Roh kebenaran akan memimpin orang percaya ke dalam kebenaran. Orang percaya yang berasal dari kebenaran dikuduskan dalam atau oleh kebenaran, hidup dalam kebenaran, melakukan kebenaran atau yang benar. Yesus menghibur hati orang yang percaya kepadanya dengan ajarannya mengenai kemerdekaan rohani yang akan dialami murid-murid Kristus. Ajaran ini disampaikan untuk mendorong orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Kristus mengetahui bahwa ajarannya mulai bekerja dalam diri sebagian orang. Ia pun mengalihkan pembicaraannya dari orang-orang Farisi yang congkak itu dan berbicara kepada orang-orang percaya yang lemah. Setelah memberitahukan murka yang akan menimpa orang-orang yang tetap bersikeras untuk tidak mau percaya, Yesus memberikan kata-kata penghiburan kepada sedikit orang Yahudi yang lemah yang percaya kepadanya. Betapa lemah lembutnya Tuhan Yesus memandang mereka yang gentar kepada firman-Nya dan yang bersedia untuk menerimanya. Yesus mempunyai sesuatu untuk disampaikan kepada mereka yang mempunyai telinga untuk mendengar, dan Dia tidak akan melewatkan begitu saja orang-orang yang sengaja berdiri di jalannya tanpa berbicara kepada mereka. Dengan hati-hati Yesus menyambut orang-orang yang datang kepadanya. Orang-orang Yahudi yang percaya ini masih lemah, namun Kristus tidak menolak mereka karena kelemahan mereka itu, sebab Dia menghimpunkan domba-domba dalam tangannya. Ketika iman masih seperti bayi, Dia memberikan lututnya untuk menjagainya, memberikan susu untuk disapi, agar iman itu tidak mati sejak dari kandungan. Semua orang yang mau percaya kepada Yesus mesti tetap dalam firman-Nya. Siapa saja yang tetap dalam firman-Nya diakui Yesus sendiri sebagai murid-murid-Nya. Tentu saja ada banyak orang yang mengaku sebagai murid Kristus, tetapi kenyataannya tidak, hanya di luar dan sekadar nama saja. Orang-orang yang tidak kuat di dalam iman mesti betul-betul berusaha agar iman mereka itu sungguh benar
supaya meskipun tidak menjadi murid-murid yang paling hebat, setidaknya mereka benar-benar adalah murid-Nya. Hanya mereka yang tetap dalam firman Kristus, yang akan diterima sebagai murid-Nya yang sesungguhnya, yang setia kepada firman-Nya dalam segala hal tanpa mendua hati, dan yang tetap tinggal di dalamnya sampai akhir hidupnya tanpa menjadi murtad. Berdiam dalam firman Kristus seperti orang yang berdiam di dalam rumah, yang merupakan pusat kehidupannya, tempat dia beristirahat dan berlindung. Jika kita tetap menjadi murid-murid Kristus sampai akhirnya, maka kita membuktikan diri sebagai murid-Nya yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, adapun janji berharga yang dibuat bagi mereka yang membuktikan diri sebagai murid Kristus yang sejati, yakni mereka akan mengetahui kebenaran. Artinya mereka akan mengetahui kebenaran sejauh apa yang diperlukan dan bermanfaat bagi mereka. Kebenaran yang telah diketahui itu akan memerdekakan mereka. Kebenaran itu akan memerdekakan kita dari musuh-musuh rohani kita, merdeka di dalam melayani Allah, merdeka untuk mendapatkan hak-hak istimewa sebagai anak, memerdekakan kita dari berbagai prasangka, kesalahan, dan gagasan yang keliru yang sungguh memperbudak dan menjerat jiwa kita. Merdeka dari kekuatan hawa nafsu dan keinginan daging. Orang-orang Farisi merasa sakit hati karena kata-kata yang menghibur ini diberikan kepada mereka yang percaya. Orang-orang yang sedang berdiri di situ, yang tidak mempunyai bagian atau hak dalam perkara ini. Orang-orang Farisi merasa direndahkan dan dihina oleh hak kebebasan rohani yang diberikan kepada orang-orang yang percaya. Karena itu dengan sombong dan dengkinya mereka menjawab Tuhan, "Kami orang-orang Yahudi adalah keturunan Abraham, dan karena itu kami orang merdeka sejak lahir. Kami tidak pernah kehilangan kemerdekaan yang kami peroleh sejak lahir itu. Kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Kami adalah orang merdeka." Mereka berpikir bahwa tidak ada alasan bagi mereka untuk memenuhi tuntutan iman kepada Kristus yang begitu berat hanya untuk memperoleh kemerdekaan ini. Sebab sejak lahir mereka adalah orang bebas, adalah orang merdeka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ada kesalahan dan kebodohan yang biasa diperbuat oleh orang-orang yang memiliki latar belakang keturunan dan pendidikan yang saleh untuk mengandalkan dan membangga-banggakan hal-hal ini sebagai keistimewaan mereka, seolah-olah hal-hal tersebut akan menebus ketidaksalehan mereka. Hak-hak atau keuntungan keselamatan tidak diturunkan kepada kita dan anak cucu kita melalui keturunan. Tidak demikian halnya juga dengan hak untuk masuk surga. Kita juga tidak bisa menyatakan diri sebagai ahli waris menurut hukum dengan merunut silsilah kita. Hak keselamatan kita ditebus bukan oleh kita sendiri, melainkan hanya oleh penebus kita, yakni Kristus, yang dengan sejumlah syarat dan batasan tertentu yang jika kita tidak memenuhinya, maka tidak ada gunanya sekalipun kita adalah keturunan Abraham. Yesus menegaskan bahwa setiap orang yang berbuat dosa, sekalipun dia adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun, tetap saja adalah hamba dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Yesus menunjukkan kepada mereka bahwa mereka berada dalam perbudakan. Maka sekalipun mereka memiliki suatu jabatan di rumah Allah, itu tidak membuat mereka berhak memperoleh warisan anak. Sebab hamba, meskipun tinggal di rumah untuk sementara waktu, namun karena dia hanyalah hamba, tidak tetap tinggal dalam rumah selamanya. Tetapi anak tetap tinggal dalam rumah selamanya. Hanya orang-orang percaya sejati yang dipandang merdeka akan tetap tinggal dalam rumah Allah. Mereka akan memperoleh tempat menetap di tempat yang kudus di bumi dan tempat tinggal di tempat yang kudus di surga. Yesus yang adalah anak, yang sulung dari semua saudara,
dan ahli waris segala sesuatu, mempunyai kuasa untuk membebaskan orang dari perbudakan maupun untuk mengangkatnya sebagai anak. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Mereka dibebaskan serta dilepaskan selama-lamanya dari utang-utang itu sampai ke bagian-bagiannya yang terkecil, dan secara umum mereka dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan. Kebebasan yang dibangga-banggakan oleh orang-orang Yahudi hanyalah kebebasan yang semu. Tetapi kebebasan yang diberikan Kristus adalah suatu hal yang pasti, yang nyata, dan mempunyai dampak-dampak yang nyata. Kemerdekaan yang dijanjikan oleh Yesus adalah kemerdekaan yang memberikan banyak kehormatan dan keuntungan bagi mereka yang dimerdekakan. Kemerdekaan itu adalah kemerdekaan yang mulia. Yesus mengakui martabat asal-usul mereka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Semua orang tahu itu, dan itu adalah kehormatanmu. Yesus mengakui apa yang benar pada diri mereka dan tidak menentang mereka atas perkataan mereka yang salah, bahwa mereka tidak pernah menjadi hamba siapapun, sebab Yesus berusaha melakukan apa yang bermanfaat bagi mereka dan tidak mau memanas-manasi mereka. Pengakuan Yesus menyenangkan hati mereka. Mereka bangga akan kenyataan bahwa mereka adalah keturunan Abraham, sebagai sesuatu yang membesarkan nama mereka dan membuat mereka sangat terhormat. Padahal sebenarnya hal itu hanya memperbesar kejahatan mereka dan membuat mereka sangat berdosa. Dari mulut mereka sendiri, Tuhan akan menghakimi orang-orang munafik yang congkak dan suka membangga-banggakan asal-usul dan pendidikan mereka. Apakah kamu keturunan Abraham? Kalau begitu, mengapa kamu tidak mengikuti jejak-jejak iman dan ketaatannya? Di sini terjadi ketidaksesuaian antara perbuatan dan martabat mereka. Mereka yang adalah keturunan Abraham, namun begitu membenci keturunan Abraham yang dijanji-janjikan, yang di dalam dia mereka serta semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Juru selamat kita di sini memberitahu mereka alasannya, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Firman-Ku tidak bisa meresap di dalam kamu, karena tidak ada hasrat kalian untuk firman-Ku. Atau firman itu tidak mencengkram kamu, tidak berkuasa atas kamu, tidak meninggalkan kesan-kesan apapun pada kamu. Firman-Ku tidak menembus ke dalam dirimu karena kamu tidak setuju dengan firman-Ku, tidak tersentuh dengan kebenarannya, ataupun senang dengan kebaikannya. Mereka berusaha membunuh Yesus supaya dapat membungkam Yesus selama-lamanya, bukan karena Yesus telah melukai mereka, melainkan karena mereka tidak tahan terhadap kekuatan firman-Nya yang memerintah dan meyakinkan mereka akan kesalahan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, firman Kristus harus beroleh tempat di dalam kita, di tempat yang paling dalam dan paling atas, sebagai tempat tinggal seperti orang yang tinggal di rumahnya dan bukan seperti orang asing atau pengembara. Sebagai tempat bekerja, firman itu harus mempunyai ruang untuk bekerja, untuk mengeluarkan dosa dari dalam diri kita, dan untuk mengerjakan anugerah di dalam diri kita. Firman itu harus mempunyai tempat memerintah. Tempatnya harus di atas takhta, harus tinggal di dalam kita dengan berkelimpahan. Ada banyak orang yang mengaku beragama, namun di dalam diri mereka firman Kristus tidak beroleh tempat. Mereka tidak mau memberinya tempat karena mereka tidak menyukainya. Apabila firman Allah tidak beroleh tempat, maka tidak ada kebaikan apapun yang dapat diharapkan, sebab ruang yang ada disediakan bagi segala kejahatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, keturunan Abraham pun harus hidup dalam kesetiaan kepada kehendak Allah. Tak ada alasan untuk tidak taat pada Allah. Umat manusia mesti percaya kepada utusan Allah, yakni Yesus Kristus. Mereka taat kepadanya dan hidup dalam kesucian.
Bersama Yesus Kristus kita menemukan kebebasan, kemerdekaan sejati, dan keselamatan abadi. Memang kesetiaan kita kepada Tuhan tidak selalu berjalan mulus, tetapi penuh tantangan dan rintangan. Namun bila kita tetap percaya kepada Allah, maka Allah akan menyelamatkan kita dengan kekuatan dan kuasa-Nya. Apapun kesulitan yang kita hadapi, tetaplah berusaha untuk mengatasi kesulitan itu dengan mengandalkan kuasa Tuhan. Orang beriman adalah orang yang tidak mudah menyerah karena kesulitan-kesulitan, tetapi berani karena mereka percaya bahwa Allah jauh lebih besar daripada segala persoalan hidup mereka. Sekarang marilah kita melihat diri kita sendiri. Banyak kali kita mengalami kesulitan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ada yang merasa tidak mampu memahami misteri ilahi. Ada juga yang mempertanyakan keberadaan Allah serta kuasa-Nya. Kita perlu belajar dari ketiga pemuda yang rela dibakar hidup-hidup karena kasih kepada Allah dengan hati yang tak terbagi. Hendaknya dengan kuasa kasih Tuhan kita berani berkata, "Terpujilah Tuhan Allah kami." Kita hanya dapat bertahan dalam penderitaan dan kesulitan hidup bila kita benar-benar tinggal di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi pelita bagi langkah kaki kita. Dengan demikian, kita dapat menjadi murid Kristus yang dapat mengenal kebenaran. Kebenaran itu sendiri akan memerdekakan kita dari dosa dan salah, sehingga kita layak menjadi anak-anak Allah. Karena kemerdekaan adalah anugerah istimewa dari Allah kepada kita. Kemerdekaan itu sebagai sebuah anugerah dan bukan milik pribadi setiap orang. Kemerdekaan kita sebagai anak-anak Allah berasal dari iman dan bukan dari keturunan kita. Iman kepada Tuhan membuat orang menjadi lebih berani untuk menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, bahkan kematian sekalipun. Kemerdekaan orang beriman juga menjadi kesaksian yang bagus, bahkan bagi orang-orang yang tidak percaya. Kemerdekaan menjadi sebuah komitmen untuk kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Jika kita taat dan setia kepada Allah Bapa, bukan berarti kita akan selalu mengalami keajaiban lolos dari kesusahan atau malapetaka. Tetapi juga bukan berarti bahwa pertolongan Tuhan itu mustahil. Sebagai orang beriman yang percaya kepada Injil, sudah sepatutnya kita percaya pada ajaran Yesus bahwa burung pipit yang seduit 2 ekor saja mendapatkan pemeliharaan Tuhan. Terlebih lagi kita yang jauh lebih berharga daripada burung pipit. Pemeliharaan Tuhan adalah sesuatu yang pasti. Tetapi mengikuti Yesus memang tidak terhindarkan dari salib yang mesti dipikul oleh masing-masing kita. Setiap orang mesti menghadapi kesusahannya masing-masing karena memang hidup di dunia penuh dengan kesusahan. Bedanya, apakah kesusahan itu kita hadapi sendiri dengan kekuatan sendiri, ataukah kita mengandalkan pertolongan Tuhan untuk mengatasi berbagai persoalan hidup itu? Kalau memang kita mesti mengalami kesusahan itu, janganlah lupa untuk memohon kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Jika demikian, maka kita adalah orang-orang beriman yang kuat. Kita akan menghasilkan kebaikan bagi surga dan dunia. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Salve, Tuhan memberkatimu sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan juga komen agar video ini bisa Bapak, Ibu, Saudara-saudari tonton setiap hari.